Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Dr. warahmatullahi Anissa Suryadi, wabarakatuh. host Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Sore ini kita bincang-bincang santai ya. Iya, siap. Tentang permasalahan tingkatkan iman, tangkal korupsi dan gratifikasi. Ya, jadi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Apa kabar Pak Panitra? Wah, sehat, alhamdulillah sehat Pak Suryadi. Mudah-mudahan kita yang sekarang terakhir ini berada di zona pandemi COVID-19 ini semoga bisa berakhir dan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Ya. Ini menarik sekali ya Pak Panitra. Iya. Menarik sekali topik yang diangkat pada sore hari ini tentang tingkatkan iman, tangkal korupsi dan gratifikasi. Bagaimana pandangan Bapak tentang topik yang diangkat ini? Terima kasih Pak Suryadi. Memang masalah dengan judul topik permasalahan kita pada sore ini, tingkatkan iman untuk menangkal korupsi dan gratifikasi, ini merupakan topik yang sangat bagus sekali karena kita yang dalam prem, artinya yang berada dalam kalangan umat yang beragama Islam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah yang hanya diakui Allah yang benar itu adalah agama Islam. Ini merupakan kerangka besarnya ya. Jadi kita bersyukur telah berada dalam kerangka orang-orang yang beragama Islam. Dalam surat yang lain Allah memfirmankan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam itu secara kafah, gitu Pak Suryadi, secara menyeluruh, secara universal, secara maksimal kita masuk Islam itu tersebut ya. Sambungan ayat tersebut, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena firman Allah tersebut diakhiri dengan bahwasanya syaitan tersebut adalah musuh yang nyata bagi kamu ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Begitu firman Allah. Jadi jelas bagaimana agama kita mengatur supaya iman kita ini tetap berada pada jalan yang benar, jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai regulasi yang dapat kita tarik juga dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fajr itu ayat 27, 28, 29, 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah. Wahai orang-orang yang nafsu yang terbaik, yang mutmainnah, yang tidak tercela, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali, kata Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi
wadkhuli fi jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu, kata Allah, dalam kelompok hamba-hambaku. Allah memanggil kita bersama, Pak Suryadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam surga yang Allah sediakan untuk kita. Ini merupakan kerangka berpikir kita dalam pembahasan topik kita pada sore ini, apa Pak Suryadi, supaya kita itu ada semacam dasar pemikiran bagaimana rambu-rambu yang telah Allah gariskan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ya, luar biasa ya Pak Panitra. Telah mengangkat dasar-dasar atau dalil daripada apa itu korupsi dan gratifikasi. Kita kembali kepada sebenarnya apa sih pengertian daripada korupsi dan gratifikasi sendiri, Pak Panitra? Iya, terima kasih Pak Dokter. Jadi masalah korupsi ini merupakan apa namanya itu yang tidak asing kita dengar dalam kehidupan keseharian kita. Nah, di media massa elektronik, media sosial, surat kabar, hampir menampilkan yang namanya korupsi. Orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang dipenjarakan, dan lain sebagainya. Kalau secara singkat definisi korupsi dapat kita lihat itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korup itu, Pak Suryadi, itu merupakan kata sifat. Kemudian korupsi itu merupakan kata benda. Jadi korupsi itu adalah orang yang memakai barang atau jasa atau uang yang diamanahkan, yang dipercayakan kepadanya, ya, dia gunakan dengan cara yang tidak benar. Kemudian dikatakan juga dengan sogokan, dengan kewenangan yang dia miliki untuk kepentingan pribadi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Oxford, di sana dijelaskan bahwasanya korupsi itu adalah perbuatan tercela, perbuatan ilegal, ya, perbuatan tercela, perbuatan ilegal yang menyalahi kewenangan yang ada pada dirinya. Kemudian kita kerucutkan, kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mulai berlaku 16 Agustus tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu definisi korupsi itu adalah perbuatan tindakan yang melanggar hukum. Segala tindakan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri, untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi, ya, yang mana perbuatan tersebut, ya, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu yang definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian Pak Suryadi, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Tipikor diistilahkan. Dalam pasal-pasal itu, Pak Suryadi, itu digambarkan bagaimana bentuk dan macam korupsi. Ada 30. Ada 30 bentuk-bentuk korupsi tersebut. Kemudian disederhanakan menjadi 7 kelompok besar yang namanya korupsi tersebut. Yang pertama, dikatakan korupsi itu, yang pertama itu adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian
keuangan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suap menyuap atau disebut dengan nama penyuapan. Kemudian yang ketiga, penyelewengan terhadap jabatan. Itu masuk korupsi. Ya. Kemudian yang keempat, pemerasan. Orang yang melakukan pemerasan. Itu korupsi. Kemudian yang kelima, orang yang melakukan kecurangan. Ya, dalam undang-undang tersebut dikatakan yang kelima itu garis besarnya adalah kecurangan. Kemudian yang keenam, adanya benturan, Pak Suryadi, benturan terhadap pengadaan barang. Ini di proyek-proyek dan lain sebagainya, ada benturan kepentingan terhadap pengadaan barang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah gratifikasi. Jadi terbagi dari 30 dalam pasal-pasal tersebut di Undang-Undang Nomor 31 1999 disederhanakan menjadi 7 kelompok besar. Ya. Yang gratifikasi ini Pak Suryadi, yang ketujuh ini itu merupakan pemberian. Pemberian atau hadiah, Pak. Pemberian atau hadiah. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 itu pemberian itu secara luas. Pemberian berbentuk barang, berbentuk jasa, ya, berbentuk uang, berbentuk komisi. Ada proyek komisi sekian persen, itu masuk gratifikasi. Kemudian ada namanya pengobatan secara cuma-cuma, orang berusaha memberikan hadiah, itu masuk kategori gratifikasi. Kemudian perjalanan wisata, ya, ada diskon, rabat, ya, itu masuk kategori pemberian yang dikategorikan oleh Undang-Undang 31 itu adalah gratifikasi. Masalah gratifikasi ini Pak Suryadi, Pak Dr. Suryadi, mengapa dilarang? Karena ini merupakan cikal bakal korupsi. Orang juga mengatakan gratifikasi itu merupakan korupsi yang tersembunyi, korupsi yang terselubung, ya, korupsi yang belum menampakkan diri. Itu yang gratifikasi. Tapi ada yang gratifikasi itu yang dibolehkan, ada yang dibolehkan itu yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, umpamanya kita ada mempunyai anak atau cucu atau orang tua kita yang memberikan sesuatu kepada kita, itu bukan gratifikasi, itu pemberian seorang yang ada hubungannya dengan kita, itu dibolehkan. Dan juga ada di suatu desa atau adat telah di Ambon ini Pak Suryadi, kalau ada kunjungan kenegaraan atau tokoh-tokoh diberikan sesuatu, ya, yang menurut adat itu merupakan kebiasaan setempat, itu juga tidak dikategorikan sebagai gratifikasi. Jadi sebagai landasan hukumnya itu, bagaimana batasannya, bagaimana jumlahnya, itu dapat kita lebih rinci lagi melihat dalam surat KPK, surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada beberapa instansi terkait lembaga negara tanggal 15 Maret tahun 2017. Di sana yang ingin kami gambarkan bahwasanya di sana dalam surat tersebut berapa jumlah uang, berapa jumlah yang boleh diberikan, bagaimana prosedurnya, itu jelas terurai dalam surat KPK 15 Maret 2017. Ya, kalau umpamanya jumlahnya itu lebih dari 10 juta, Pak Suryadi, kita menganggap itu bukan suap. Pemberian orang tersebut bukan suap. Kita yang membuktikannya melapor kepada pejabat terkait, ya, ke KPK atau kepolisian dengan lampiran surat-surat yang mungkin yang disediakan oleh lembaga tersebut. Tapi kalau kurang dari 10 juta,
dan itu dianggap oleh orang korupsi, itu pembuktiannya itu oleh penuntut umum. Kita kenal dengan jaksa, benar. Jaksa penuntut umum. Jadi itu kira-kira sebagai gambaran ringkas tentang korupsi dan gratifikasi. Ya Pak Panitra. Luar biasa ini Pak Panitra ini. Kita kembali Pak ya, melihat akhir-akhir ini langkah dan upaya strategis benar. Terus dilakukan. Kita melihat di media, website Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dan Instagram, Facebook, YouTube. Ini luar biasa Pak. Langkah dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam mewujudkan WBBM. Kalau saya tidak salah, tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah memperoleh WBK ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Terkait dengan itu, maka apa yang Bapak ketahui tentang tahun WBK dan tahun WBBM yang sedang digalakan. Benar-benar. Ini sekarang ramai sekali ini Pak. Di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini kan sedang menuju pembangunan zona integritas menuju WBBM. Bagaimana Pak Panitra melihat program pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini? Apa sudah menangkal praktek-praktek daripada korupsi dan gratifikasi itu sendiri? Terima kasih Pak Suryadi. Dalam beliau ini adalah sebagai Humas PTA Ambon Jadi alhamdulillah program pemerintah kita ini program ZI Zona Integritas WBK WBBM yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, yang digulirkan oleh Menpan RB. Ini kalau kita lihat di satuan kerja kita, di Satker kita, sudah menampakkan hasil yang begitu gemilang, Pak Suryadi. Kita menyaksikan yang namanya korupsi itu 0%, artinya 0. Tidak ada sama sekali yang kita lihat tindakan ASN, PPNPM yang merugikan pihak masyarakatnya. Apalagi dengan program zona integritas WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, itu merupakan peningkatan dari ZIWBK wilayah bebas dari korupsi yang pernah kita raih tahun 2020. Jadi peningkatannya kepada pelayanan, pelayanan dengan prima, dengan penuh kesopanan, tanpa adanya satu imbalan pun yang diberikan oleh masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Malah kita mengharapkan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, masyarakat bertanya dengan baik ke Satker PTA Ambon terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan juga dalam pelayanan dalam kerangka ZI WBBM ini, kita tuh sudah menggerakkan itu Pak Dr. Suryadi, pelayanan permintaan masalah permasalahannya itu melalui virtual, melalui daring. Artinya kita tetap permudah masyarakat tersebut, sehingga dia merasa nyaman, merasa memiliki bahwa PTA Ambon ini adalah punya mereka. Kita tidak membeda-bedakan masyarakat, kita menghormati masyarakat. Sekarang kita lihat bagaimana gebrakan kita di WBBM ini, Pak
Pak Suryadi, kita menyediakan ada namanya mini bar. Jadi masyarakat yang ke PTSP kita persilakan mereka itu mencicipi minuman, hidangan yang telah kita sediakan. Begitu kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya jangankan kita mau macam-macam dengan masyarakat, malah kita memberikan yang kita miliki yang terbaik untuk kepada masyarakat tersebut. Begitu kira-kira Pak Suryadi. Ya, oke, baiklah Pak Panitra, luar biasa sekali bincang-bincang kita di sore hari ini. Namun karena waktu jola yang membatasi kita, sehingga kami cukup sekian bincang-bincang bincang santai di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini dalam rangka pembangunan zona integritas. Kita doakan ya, mudah-mudahan saja amin. Pengadilan Tinggi Agama Ambon di tahun 2021 ini memperoleh WBBM. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.